Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya tidak kawan, saya tak usaha pada kesempatan ini saya akan membawakan materi bahasa daring dengan judul Embrace the Risk. Risk kultur atau budaya sadar risiko. Organisasi harus memupuk lingkungan di mana kesadaran akan risiko, identifikasi risiko yang proaktif, dan komunikasi terbuka senantiasa didorong. Budaya risiko yang kuat memperdayakan karyawan untuk mengidentifikasi dan melaporkan risiko, meningkatkan rasa tanggung jawab bersama, serta menanamkan praktik manajemen risiko di dalam operasional sehari-hari. Manajemen risiko adalah radar, sistem navigasi, dan skoci penyelamat di kapal tersebut. Kapal tidak akan pernah mencapai tujuan pelayaran jangka panjangnya jika radarnya rusak dan tidak bisa melihat badai atau karang di depan. Manajemen risiko melibatkan upaya terstruktur dan terorganisasi di seluruh organisasi untuk memahami, mengurangi, dan memanfaatkan risiko secara efektif. Risk identification, risk assessment, risk priority, risk mitigation, monitoring and review, risk culture, and government. Bahaya akan selalu ada di sekitar kita, namun risiko sangat bergantung pada bagaimana manusia berinteraksi dengan bahaya tersebut. Tanpa kehadiran manusia atau aset berharga, sebuah bahaya hanyalah karakteristik lingkungan yang lemah. Paradigma lama, risiko sama dengan bahaya atau kerugian atau downside risk. Fokus pada melindungi nilai. Paradigma baru, ketidakpastian yang berdampak pada tujuan, bisa berupa ancaman, bisa juga peluang. Fokus pada menciptakan nilai. Risiko, ketidakpastian. Ketidakpastian itu punya dua sisi. Sisi negatif adalah ancaman yang bisa mengagalkan target kita, sedangkan sisi positifnya adalah peluang yang bisa mempercepat pencapaian target. Risiko menjelaskan bahwa risiko terbesar seringkali adalah tidak melakukan apa-apa di pasar yang terus berkembang. Identifikasi peluang, keunggulan kompetitif. Jadi yang pertama, mengambil untung dari perubahan tren. Kedua, mendorong inovasi, memaksa perusahaan menciptakan produk atau layanan baru. Ketiga, kompensasi risiko. Keuntungan dari peluang dapat menutupi biaya untuk memitigasi ancaman. Kategori peluang dan cara mengidentifikasi. Market disruption, mencari celah dari kegagalan kompetitor atau perubahan regulasi. Inovasi produk, bereksperimen dengan fitur yang berisiko tapi diinginkan pasar. Efisiensi operasional, mengadopsi teknologi baru seperti AI yang belum teruji sebelumnya. Strategi mitigasi, membangun jaring pengaman. Mitigasi
Mitigasi bukan untuk mematikan risiko, tapi untuk menjinakkan dampaknya. Kita dapat menghindari, mengurangi, mengalihkan, dan menerima risiko tersebut. Menghindari jika risiko melampaui kapasitas finansial atau etika. Mengurangi, melakukan pelatihan, perbaikan sistem atau pilot project sebelum skala penuh. Mengalihkan, mengasuransikan outsourcing atau pemitraan strategis. Menerima, jika biaya mitigasi lebih mahal daripada dampak risiko itu sendiri, siapkan cadangan. Mitigasi untuk upside risk atau peluang. Yang pertama, eksploitasi, memastikan peluang itu pasti terjadi. Yang kedua, berbagi, bekerjasama dengan pihak ketiga untuk menangkap peluang yang tidak bisa kita ambil sendiri. Yang ketiga, meningkatkan, memperbesar probabilitas atau dampak positifnya. Yang keempat, menerima, tidak mengambil tindakan aktif, namun siap memanfaatkan jika peluang itu datang. Kesimpulan, embracing risk adalah tentang keberanian yang terukur. Perusahaan yang survive, sustain, and thrive bukanlah yang paling aman, tapi yang paling lincah dalam mengelola